Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Agung Rahma Putra atau yang sering dipanggil Gung Dirama. Kalau sama gelarnya Dr. Anak Agung Gede Agung Rahma Putra, SSN MSN. Kalau kelebutan itu kan sumber air gitu ya, yang munculnya dari bawah ke atas. Nah, itu kelebutan. Gitu. Dia berbeda dengan pancoran. Pancoran itu dia dari atas ke bawah. Ada 3 konsep air gitu, pemetuan toyo di tanah ini. Yang pertama kelebutan, jadi sifat dari bawah dia akan naik ke atas. Yang kedua pancoran, dia dari atas akan turun ke bawah. Nah, terebesan dia di tengah-tengah, dia ini merebes dia. Nah, ini kan juga fungsinya apa? Yang ini sebagai simbol burnya, kelebutannya itu. Kelebutan ya, dia dari bawah tuh simbol daripada pertiwi ya. Kalau yang dari atas ke bawah pancoran, cor ya, dia simbol akase dia. Nah, itu kalau terbesan ini dia penunggalannya, dia penyatuannya di alam bur, buah dan buah. Kalau kita berbicara fungsi, biasanya kalau dalam agama itu ya, agama Tirta itu ada yeh, toyo dan tirte. Jadi yeh itu adalah air biasa yang digunakan untuk mandi kan gitu. Kalau yeh, toyo, nah ini toyo ini bisa dijadikan sesuatu yang memang benar-benar sedikit religius gitu ya. Artinya disakralkan, kenapa disakralkan? Karena dia mengandung kandungan yang murni, masih murni dia. Misalnya kayak kelebutan pancoran itu, ya, terbesan itu, dia menjadi toyo dia. Ketika dikatakan tirta itu apa? Ketika sudah dilakukan sebuah proses. Contohnya ada pengukupan, diberi mantra, diberi bunga, diberi keyakinan, diberi gamelan, diberi tarian. Itulah namanya tirta. Makanya ada di Bali itu ada odalan atau petirtan, ya kan? Dan di sini adalah proses pengolahan air itu sendiri gitu. Ya, pengolahan air itu untuk apa? Dia bisa berubah loh. Air itu pH-nya bisa berubah, kandungannya bisa berubah dia ketika mengalami proses itu gitu. Gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika odalan, orang itu nggak mungkin akan mengambil air di sungai yang notabene itu adalah untuk mandi dan sebagainya. Dia pasti akan mengambil toyo sebagai dasar dari tirte. Nah, toyo ini dia mau dibawa ke atas atau mau dibawa ke bawah? Ke atas yang sifatnya religius, ke bawah sifatnya atau mandi, makan, memasak gitu. Nah, toyo ini yang sependapat sih dengan apa yang dikatakan Mas Roimoto ya dalam bukunya air itu. Nah, dia ketika air itu diberikan kata-kata yang kasar, maka kristal air ketika di teleskop dia akan pecah. Tapi ketika diberikan kata-kata yang halus, baik gitu, apalagi doa-doa, kristal airnya akan heksagonal dia. Nah, kalau masalah kelebutan itu tercipta itu kurang paham ya. Jadi itu kan proses dari ekologi itu, prosesnya seperti apa. Mungkin di bawah tanah tuh ada tekanan air mungkin yang pipa kapiler di bawah itu mungkin ada tekanan berbenturan, kemudian dia akan naik begitu, sehingga muncullah sumber air yang disebut dengan kelebutan. Kalau pelestarian dari kelebutan itu ya tentu karena kelebutan itu kan berkaitan dengan tanah dia. Ya, jadi bagaimana kita memelihara lingkungan aja dengan baik gitu. Ya, sehingga air itu tidak menjadi kering dia. Ibaratnya air ini adalah
urat nadi ya, urat nadi kita nih yang dilempar ke segara, kemudian dinaikkan lagi, dilempar ke gunung lagi gitu. Ini proses segara gunung nih, ya kan? Dilempar ke gunung lagi melalui hujan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, kemudian dialirkan melalui sungai lagi nih, ya kan? Di sungai dilempar ke segara, lagi dinaikkan, dia dipanaskan oleh matahari, dinaikkan. Nah ini kan siklus nih, ya. Nah ketika ini airnya ini mengalir dari utara ke selatan, ini jangan diputus. Ibaratkan urat nadi kita nih, jangan diputus. Kalau diputus nih, kemungkinan debit airnya itu akan menjadi kering dia, menjadi sedikit dia, berkurang dia. Contoh pembangunan yang marak sekarang terjadi gitu, tanpa mementingkan di bawah itu ada apa. Oh jangan-jangan di bawah itu ada gorong-gorong air, kemudian ketika diputus dan lain sebagainya, nah ini alirannya kemana-mana nih, sehingga rembesannya dia nggak kena di sumber air itu, sehingga mati jadi sumber airnya. Itu kalau yang sih pemahamannya begitu. Ini